Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda dengan NIM 120501203058. Saya berasal dari kelas 3H, basis data dengan dosen Bapak Suwanto Sanjaya. Nah, di video kali ini saya akan membuat tentang proses normalisasi dari normalisasi pertama atau first normal form sampai dengan normalisasi ketiga atau third normalisasi form. Dari sebuah kasus, di sini saya mengambil kasusnya yaitu data rumah sakit. Di sini saya sudah sediakan data rumah sakitnya. Setelah itu, kita diminta untuk menggambarkan hasil normalisasi kita tersebut dalam bentuk ERD. Langsung saja kita buat pertama yaitu normalisasi formnya. Di sini dikatakan bahwasannya suatu normalisasi dikatakan bentuk normalisasi pertama apabila telah ditentukannya primary key dalam tabel atau relasi tersebut. Yang kedua, tidak ada atribut yang berulang atau nilai ganda. Yang ketiga, tiap atribut hanya memiliki satu pengertian. Dari tabel ini dapat kita lihat bahwasannya masih ada atribut yang memiliki nilai ganda. Di sini SRJ123 ini dan Sri dengan nama Dr. Sriwijaya memiliki nilai ganda, di mana ada ID pasien, nama pasien, penyakit, ID ruangan, tanggal masuknya adalah ganda. Begitu juga dengan ID Dr. SVT126 dengan nama Dr. Savitri juga memiliki data yang ganda. Untuk itu kita perlu melakukan normalisasi pertama. Untuk normalisasi yang pertama ini syaratnya yang telah saya sebutkan sebelumnya. Tidak ada atribut yang berulang atau nilai ganda. Untuk menghemat waktu, kita kopas saja tabel yang di atas. Kita kopikan. Nah, ini katanya tidak ada boleh berulang, berarti ini sampai ke bawah. Dan ini kita tarik sampai ke bawah. Dan ini dokternya. Nah, ini sudah bentuk normalisasi pertama karena syaratnya tadi telah ditentukannya primary key. Di sini ada primary key ID dokter, ada ID pasien, dan ID ruangan. Dan tidak ada set atribut yang berulang atau bernilai ganda. Di sini sudah bernilai tunggal. Tidak ada yang ganda lagi. Tiap atribut hanya memiliki satu pengertian. Di sini yang atribut ini hanya memiliki satu nilai saja. Selanjutnya, setelah normalisasi pertama ini, kita lanjut ke normalisasi kedua. Untuk normalisasi kedua ini memiliki syarat di mana telah memenuhi kriteria dari normalisasi yang pertama, di mana yang kedua, atribut bukan kunci atau non-primary key haruslah memiliki ketergantungan fungsional sepenuhnya atau fully functional dependency pada kunci utama. Dengan kata lain, atribut harus memiliki keterkaitan dengan primary key. Di sini kita pecah tabelnya menjadi dua. Di sini kita menggunakan ID dokter sebagai primary key. Yang berkaitan dengan ID dokter ini adalah nama dokter dan pasien. Kenapa ID pasien ini berkaitan? Karena kita tahu dokter ini sedang memeriksa seorang pasien. Untuk mengetahui pasien yang akan diperiksa, maka diperlukan ID pasien. Oleh karena itu, ini kita copy, kita pindahkan ke sini dengan nama tabel dokter. Tabel dokter. Setelah itu, nama pasien, kita gunakan lagi ID pasien ini sebagai primary key dari pasien. Di mana yang berkaitan dengan pasien ini ada nama pasien. Setelah itu kita dapat mengetahui penyakit pasien. Di mana ruangan pasien dan apa nama ruangannya dan kapan pasien itu masuk ke dalam ruangan tersebut.
Ini kita copy. Ini namanya tabel pasien. Di sini setelah tabelnya kita pecah, berarti dapat kita simpulkan bahwasanya di normalisasi yang kedua ini sudah memiliki keterkaitan antara primary key dan non-primary key. Di sini saya menggunakan ID dokter sebagai primary key-nya, dan di mana keterkaitannya antara nama dokter dan ID pasien. Di sini ada tabel pasien, keterkaitannya dengan nama pasien, penyakit, ID ruangan, tanggal masuk ke dalam rumah sakit tersebut. Setelah normalisasi kedua ini terbentuk, maka kita lanjutkan ke normalisasi ketiga. 3NF. Di mana syarat dari normalisasi ketiga ini, bentuk data yang tadi harus memenuhi kriteria dari normalisasi kedua ini. Di mana atribut yang non-key harus tidak memiliki ketergantungan transitif. Dengan kata lain, suatu atribut yang bukan non-key tidak boleh memiliki ketergantungan fungsional terhadap atribut bukan kunci lainnya. Seluruh atribut bukan kunci pada suatu relasi hanya memiliki ketergantungan fungsional terhadap primary key di relasi itu saja. Dengan kata lain, atribut yang kurang memiliki keterkaitan dengan primary key-nya, maka itu dipisahkan ke dalam bentuk tabel baru, supaya memudahkan kita dalam mengolah database nantinya. Sedangkan untuk tabel dokter ini, ketergantungan antara atribut atau non-key ini dengan primary key-nya sudah pas karena seorang dokter memerlukan ID pasien untuk memeriksa pasien tersebut. Sedangkan di tabel pasien ini, ID ruangan ini kurang memiliki ketergantungan dengan primary key ID pasien, maka dapat kita pisahkan menjadi sebuah tabel baru di mana ID ruangan kita jadikan sebagai primary key-nya. Ini kita pindahkan ke bawah. Dan tabel pasien ini kita yang ID ruangan dan ruangan kita jadikan satu tabel. ID ruangan dan ruangan kita jadikan satu tabel, kita cut. Ini dinamakan dengan tabel ruangan. Tabel ruangan. Dan ini kita pindahkan ke tabel pasien. Sedangkan tabel pasien ini kita kopas dan pindahkan ke normalisasi ketiga. Nah, di normalisasi ketiga ini ada 3 bentuk tabel atau relasi yang akan kita buat. Di mana ada tabel dokter, ada tabel ruangan, ada tabel pasien. Kita beri kuning untuk bedakannya. Ini adalah 3 tabel yang akan kita buat ke dalam bentuk IRD-nya. Karena tidak ada lagi tabel yang akan kita pisah, karena ini sudah memiliki keterkaitan dengan masing-masing primary key-nya, di mana tabel dokter ini memiliki primary key ID dokter, dan tabel ruangan berupa ID ruangan, dan tabel pasien berupa ID pasien. Nah, selanjutnya 3 tabel dari normalisasi yang ketiga ini akan kita buat entitasnya di data modeler. Langsung saja kita
Kita klik New Entity. Tabel yang pertama bernama dokter. Tabel dokter. Play, dan atributnya berupa ID dokter, nama dokter, dan ID pasien. ID dokter, di mana tipe logical, dan ini kita pilih varchar seperti video sebelumnya. Ini kita jadikan primary UID karena ini akan menjadi primary key dalam tabel dokter ini. Kita klik apply, lalu tambahkan ada nama dokter, tipe datanya logical, dan ini varchar. Ini 20. Ini kita jadikan mandatory. Selanjutnya ada ID pasien, tipe data logical, dan varchar. Kita jadikan mandatory. Lalu klik OK. Ini adalah bentuk dari tabel dokter. Selanjutnya tabel kedua adalah tabel ruangan. Selanjutnya adalah tabel ruangan. Atributnya ada ID ruangan, di mana tipe datanya logical, dan ini kita pilih varchar. Ini char, kita jadikan ini sebagai primary UID-nya. Setelah itu ada ruangan, atau bisa juga nama ruangan. Ini varchar 20 dan menjadikan mandatory. Klik OK. Ini adalah tabel yang ketiga. Tabel yang kedua maksud saya. Selanjutnya ada tabel pasien. Tabel pasien, di mana memiliki atribut berupa ID pasien, nama pasien, penyakit, ID pasien, tipe data logical, varchar, dan ini jadikan primary UID. Lalu ada nama pasien, logical, varchar, mandatory. Lalu ada penyakit, ini varchar, mandatory. Ada tanggal masuk RS. Ini kita pilih yang D. Ini jadikan mandatory. Klik OK. Nah, ini adalah 3 entitas yang akan kita hubungkan dengan sebuah relasi. Selanjutnya kita akan membuat relasi dari tabel dokter ke pasien. Di sebuah rumah sakit bisa saja si orang dokter tersebut memiliki banyak pasien. Nah, sini kita play lalu OK kan. Gimana cara bacanya? Seorang dokter bisa saja
atau boleh memiliki satu atau lebih pasien, di mana satu atau lebih pasien itu harus ditangani oleh satu dokter. Selanjutnya, kita akan membuat relasi dari tabel pasien ke ruangan. Tabel pasien dari ke ruangan ini atau dari ruangan ke tabel pasien ini adalah one to many, karena di dalam satu ruangan bisa saja diisi oleh banyak pasien. Di sini kita menggunakan relasi one to many. Nah, di sini kita jadikan source opsional, boleh iya atau boleh tidak. Nah, di sini katanya tabel ruangan boleh atau bisa memiliki satu atau lebih dari pasien, di mana satu atau lebih pasien ini berada di dalam satu ruangan. Itulah cara baca relasi ketiga entitas ini. Selanjutnya kita ubah ke dalam bentuk fisiknya. Klik engineer. Nah, ini adalah bentuk fisik dari tabel relasi. Ini adalah bentuk fisik dari data rumah sakit tadi. Demikianlah dari saya, mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.